Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada sedikit pertanyaan, Bib. Yang pertama, perempuan yang haid atau junub ini tidak boleh ke masjid. Batasan masjid itu sampai di mana? Yang pertama. Yang kedua, mungkin ini masih panjang topiknya masalah i'tikaf. Cuman kalau bisa kami tanyakan, apakah niat i'tikaf itu dilafalkan? Itu saja dulu, Bib, sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dinamakan masjid itu selama batasan wakaf itu masjid, walaupun tempat parkiran. Ya. Jadi selama itu diwakafkan tanah itu, selebar itulah namanya masjid. Jadi masjid itu bukan hanya bangunannya saja, yang dinamakan masjid. Di mana itu ada wakaf tanah, umpamanya 1 hektar wakaf untuk masjid, berarti 1 hektar itu namanya masjid, walaupun bangunannya nggak sampai 1 hektar. Jadi di luar 1 hektar itu baru namanya bukan masjid. Jadi pelataran masjid walaupun tempat parkir selama itu diwakafkan maka itu namanya masjid, ya, namanya masjid. Jadi dilihat dari wakaf pertamanya, orang mewakafkannya itu berapa banyak tanahnya. Ya nggak mesti kalau 1 hektar wakaf untuk masjid bangunannya 1 hektar. Ya bangkrut orangnya. Uangnya mau bangun masjid besar 1 hektar kan nggak mungkin. Ya. Jadi dilihat wakafannya itu. Ya, jadi wakafannya untuk masjid berapa banyak. Ya, jadi umpamanya kalau diwakafkan untuk pesantren 1 hektar, kemudian bangunan masjidnya cuma berapa, ya itu namanya masjid. Yang lainnya pesantren. Karena wakafnya untuk pesantren. Jadi beda ya. Jadi kalau itu gabungan di sana untuk pesantren berarti yang masjidnya itu aja. Tapi kalau memang orang yang pertama bangun khusus untuk masjid, nah walaupun pelatarannya tetap namanya masjid. Kemudian niat iktikaf sunnah dilafalkan. Niat itu semuanya di dalam hati. Niat wudhu di dalam hati, ya. Niatnya puasa di dalam hati. Niatnya zakat, haji semuanya, umroh itu semuanya di dalam hati. Cuma sunnah untuk melafalkan. Dan lebih sunnah lagi niat dalam hati digabung dengan mulut. Ya, jadi Anda dalam hati niat iktikaf, mulutnya juga niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid madumtu lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di dalam masjid ini selama saya berada, saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Nah itu Anda mengucapkan, kemudian dalam hati juga diucapkan secara bersama-sama. Itu sunnahnya. Jadi kalau melafatkan itu hanya sunnah, tapi wajibnya dalam hati. Ya seperti Anda sholat, usolli fardhu mahribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adzalillahi ta'ala. Itu sunnah. Tapi ketika takbir Allah, nah itu Anda harus niat dalam hati. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu subuh. Kalau berjamaah ditambahi berjamaah. Nggak usah panjang-panjang seperti yang di depan. Usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati, akhirnya ketika takbir akhirnya Allah mustaqbilal kiblati adzalillahi ta'ala nanti akhirnya. Ya, jadi ketika sholat niatnya itu takbirnya. Takbir pertamanya itu cukup 3 kata aja. Saya niat sholat maghrib, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu subuh. Kalau berjamaah ditambahi berjamaah. Melafatkan sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Jadi jangan dibalik ya. Orang kadang-kadang nanti takutnya dia niat dengan mulut tapi ketika takbir nggak niat dalam hati maka batal sholatnya. Tapi kalau sebaliknya orang nggak mengucapkan niat tapi takbir langsung niat dalam hati maka boleh, itu yang sah sebenarnya. Ya, jadi niat itu di dalam hati menurut Imam Syafi'i. Yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Tuan Guru, kami ingin menanyakan mengenai sholat rawatib qabliyatan dan ba'diyah. Itu sebenarnya yang benarnya itu berapa rakaat dan kapan kita laksanakan itu? Karena kami pernah
mendengar dalam satu ceramah, yaitu guru dari Banjar itu yang setiap habis maghrib itu disiarkan oleh Provision, sana mengatakan bahwa rawatib itu hanya 12 rakaat yang dilaksanakan sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat. Sedangkan asar tidak ada rawatibnya. Nah, manakah yang benar ini? Dan kami minta penjelasan yang mana sebenarnya rawatib itu, apa 12 rakaat atau lebih daripada itu, dan kapan waktu dilaksanakannya. Yang kedua, itu imam, waktu kita sholat imam bangkit daripada ruku mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum bagaimana? Apakah mengikuti imam Sami Allahu liman hamidah terus selanjutnya, atau hanya yang kedua, artinya tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu yang kami tanyakan, mohon penjelasan daripada Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syarat rawatib ini ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Itu yang harus kita bedakan. Kalau mau ngikuti sholat rawatib banyak jumlahnya, ya. Tapi ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Yang muakkad itu adalah sholat rawatib yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggal, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan safar. Jadi Nabi Muhammad gak pernah meninggalkan ini sholat rawatib ini. Ini namanya sholat rawatib yang muakkad. Yang muakkad ini memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Tapi pendapat yang kuat mengatakan 10. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat. Ini yang muakkad. Jadi yang ditekankan, jangan sampai ditinggal. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sebagian pendapat yang lain mengatakan sebelum isya 2 rakaat, jadi jumlahnya 12. Ya, jumlahnya 12. Yang ghairul muakkad banyak. Ya, yang ghairul muakkad banyak. Ya. Banyak di sini disebutkan. Ya, ada yang 4 rakaat sebelum asar. Ya, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, jadi 4 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Ya. Kemudian ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nanti ada lagi tambahannya, kadang-kadang sampai 6 rakaat setelah maghrib. Banyak kalau ghairul muakkad ini banyak. Jadi nggak usah mengamalkan ghairul muakkad dulu kalau Anda belum pernah mengamalkan muakkad. Lebih baik yang pasti dulu amalkan. Kalau kuat naik ke ghairul muakkad nggak apa-apa. Ya. Jadi yang pasti ini 10 rakaat dulu amalkan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Amalkan ini dulu. Kalau Anda sudah bisa mengamalkan ini, baru nanti ditambahi ghairul muakkad. Jadi sholat asar memang ghairul muakkad dia. Tapi Imam Ghazali mengatakan sholat asar itu muakkad menurut Imam Ghazali. Ya, jadi sholat asar sebelum asar itu disunahkan 4 rakaat menurut Imam Ghazali. Banyak memang pendapat para ulama banyak. Tapi intinya yang 10 ini diamalkan dulu. Nanti kalau bisa naik baru yang lainnya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa nanti mau naik lainnya silahkan. Nanti habis sebelum duhur 2 rakaat salam, duhur lagi sebelum duhur 2 rakaat. Habis itu sholat duhur. Setelah sholat duhur ba'diyah 2 rakaat, tambah lagi ba'diyah 2 rakaat. Nanti asar 2 rakaat.
Kalau sudah kuat tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Nanti sebelum maghrib 2 rakaat silahkan. Nanti sesudah maghrib sampai 8 rakaat nggak apa-apa. 10 rakaat nggak masalah. Boleh silahkan. Jadi yang ghairul muakkad ini jumlahnya banyak. Tapi intinya kerjakan dulu yang muakkad. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Sami Allah. Iya sama, disunahkan. Tetap ya. Setiap gerakan pindah itu imam maupun makmum disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar kecuali ketika berdiri dari rukuk. Maka disunahkan untuk mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Tetap disunahkan ya, baik itu imam maupun makmum disunahkan. Setiap perpindahan rukun disunahkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kecuali di rukuk ketika mau i'tidal mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Itu sunnah untuk imam dan makmum ya, tetap disunahkan. Kemudian setelah mengucapkan itu baru membaca doa i'tidal ya, disunahkan. Yang lain terakhir. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertanya, karena ini masih di dalam Lebaran, semua kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua. Amin. Yang saya tanyakan kepada Habib yaitu tentang, saya kadang-kadang mendengarkan hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Itu yang saya tanyakan, dosa sebelum dilaksanakan itu sudah diampuni, apalagi yang belum, yang sudah. Itu dosa yang mana? Karena saya sering gerentak istrinya itu. Apa itu diampuni apa enggak? Apa sering apa? Gerentak istrinya. Marah lah sama nggih. Ini yang pertama. Nggih. Dan yang kedua kalinya ada lagi, itu hampir sama, saya kebingungan. Kan ada lagi mangkoma Ramadanan imanan waktu sabar. Nggih. Itu mangkoma itu apa, mendirikan atau bagaimana itu? Nggih. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Di sana itu dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Selama dosa besar, kalau dosa besar nggak bisa, dia harus tobat. Ya, dosa besar itu seperti contohnya lari dari perang, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Di sana dosa-dosa kecil aja. Di antaranya suka marah, marahi istri ya, itu dosa kecil. Ya diampuni. Tapi jangan suka marah-marah, sudah tua ya. Kalau sudah tua ini harus banyak sabarnya ya, jangan suka marah, nggak boleh ya. Oh, yes, biasa ya. Ya, jadi di sana adalah dosa-dosa kecil ya. Jadi dosa-dosa kecil. Kemudian masalah soma dan goma itu kurang lebih aja. Ya, man soma, man goma, Ramadan itu kurang lebih. Ada yang mengatakan soma di sini adalah barang siapa yang berpuasa kepada Allah secara ikhlas karena iman dan Allah dan meningkatkan ibadah, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni. Sedangkan goma itu adalah mendirikan, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa saja, semuanya terawih, mungkin baca Quran, sodakoh, zikir, itu goma. Jadi goma itu lebih ke semuanya. Tapi kalau puasa dia lebih ke khusus puasa. Man soma, man goma. Ya, jadi soma puasa, kalau goma itu adalah menghidupkan
ya mendirikan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Jadi maknanya kurang lebih aja. Jadi maksudnya barang siapa yang berpuasa dan memperbanyak ibadah kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa kecil ya. Wallahu a'lam bishawab.